Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Renal Diki Al-Ghazali selaku dosen pengampu, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa belajar dan bernapas hingga hari ini. Kedua kalinya salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi agung kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal dan memahami dasar pemikiran aliran behavioristik dan tokoh-tokoh yang mempeloporinya, serta mengenal dan memahami dasar pemikiran aliran humanistik dan tokoh-tokoh yang mempeloporinya. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang aliran ini, kita harus memahami dulu apa itu behavioristik. Jadi secara sederhana teman-teman, behavioristik adalah pendekatan dalam psikologi yang mempelajari perilaku manusia dan hewan berdasarkan apa yang bisa dilihat dan diukur. Jadi pendekatan ini tuh berfokus pada bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku tanpa mempertimbangkan pikiran atau perasaan. Jadi behaviorisme menggunakan konsep seperti pengkondisian untuk menjelaskan bagaimana orang belajar dan berperilaku. Kemudian dasar pemikiran aliran behavioristik. Jadi yang pertama yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati. Jadi behaviorisme menekankan bahwa psikologi harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan pada proses mental internal seperti pikiran atau perasaan. Jadi pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap psikologi introspektif yang lebih menekankan pengalaman subjektif. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh lingkungan. Behaviorisme berpendapat bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi stimulus dari lingkungan itu dapat memicu respon tertentu, dan proses belajar terjadi melalui interaksi dan stimulus tersebut. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran melalui pengkondisian behaviorisme. Jadi behaviorisme mengidentifikasi dua jenis pengkondisian. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik atau classical conditioning, proses di mana suatu stimulus yang awalnya netral menjadi mampu memicu respons setelah diaplikasikan dengan stimulus lain. Kemudian yang kedua yaitu pengkondisian operan atau operant conditioning, proses di mana perilaku diperkuat atau dihukum berdasarkan konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Jadi Skinner mengembangkan konsep ini untuk menjelaskan bagaimana penguatan positif dan negatif dapat mempengaruhi frekuensi perilaku. Kemudian yang terakhir yaitu hukum efek. Jadi Thorndike mengemukakan hukum efek yang menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan cenderung dihindari. Kemudian tokoh-tokoh pionir behaviorisme. Jadi yang pertama yaitu John B. Watson. Jadi beliau adalah pelopor behaviorisme yang pertama kali memperkenalkan istilah ini dalam bukunya Psychology as the Behaviorist Views It tahun 1913. Ia menegaskan bahwa psikologi harus menjadi ilmu tentang perilaku, bukan tentang kesadaran atau pikiran. Kemudian yang kedua yaitu Ivan Pavlov. Jadi beliau adalah seorang fisiolog Rusia yang menemukan pengkondisian klasik melalui eksperimennya dengan anjing. Ia mengamati bahwa anjing mulai mengeluarkan air liur tidak hanya ketika makanan diberikan, tetapi juga ketika mereka mendengar suara bel. Kemudian yang ketiga yaitu B.F. Skinner. Jadi beliau mengembangkan teori pengkondisian operan dan menciptakan alat bernama Skinner's Box untuk mengamati perilaku hewan dalam situasi terkendali. Kemudian yang keempat yaitu E.L. Thorndike. Jadi beliau ini dikenal karena hukum efeknya yang menunjukkan bahwa hasil dari suatu tindakan mempengaruhi kemungkinan tindakan tersebut diulang. Kemudian contoh penerapan behaviorisme dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama yaitu tentang pendidikan. Jadi di sekolah guru seringkali menggunakan sistem penghargaan untuk mendorong siswa berperilaku baik. Misalnya
siswa ini tadi menyelesaikan tugas tepat waktu, mungkin akan mendapatkan poin tambahan atau hadiah lain. Jadi dengan begitu bisa memotivasi teman-temannya. Kemudian hukuman untuk perilaku yang buruk. Jika seorang siswa berbicara saat guru menjelaskan pelajaran, ia mungkin mendapatkan peringatan atau konsekuensi seperti kehilangan waktu bermain. Kemudian kesehatan mental. Jadi dalam terapi perilaku, terapis menggunakan teknik pengkondisian untuk membantu klien mengubah perilaku maladaptif. Misalnya seseorang dengan fobia mungkin diajarkan untuk menghadapi ketakutannya serta pujian secara bertahap sambil memberikan pujian setiap kali mereka berhasil melakukannya gitu. Kemudian yang kedua itu pelatihan hewan. Jadi menggunakan dalam pelatihan anjing, pemilik sering menggunakan camilan sebagai penghargaan ketika anjing tersebut melakukan perintah dengan benar. Jadi ini bisa meningkatkan kemungkinan anjing akan mengulangi perilaku tersebut. Kemudian kehidupan sehari-hari, banyak orang menggunakan penguatan untuk membentuk kebiasaan baik seperti memberi diri mereka hadiah atau self reward setelah mereka menyelesaikan tugas tertentu dan menerapkan rutinitas harian berdasarkan konsekuensi positif dari tindakan mereka gitu. Jadi dengan demikian aliran behavioristik ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana perilaku itu dibentuk dan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu tentang humanistik. Jadi humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada potensi dan nilai individu. Jadi aliran ini tuh percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berkembang dan mencapai tujuan hidup mereka. Kemudian humanistik ini berfokus pada pengalaman subjektif, kesadaran diri, pencarian makna dalam hidup. Jadi pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap psikoanalisis dan behaviorisme yang dianggap terlalu menekankan faktor luar dan mengabaikan nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran aliran humanistik. Jadi yang pertama, fokus pada potensi manusia. Jadi humanisme menekankan bahwa setiap individu itu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai aktualisasi diri. Pendekatan ini percaya bahwa manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman masa lalu, tetapi juga memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Kemudian yang kedua yaitu pandangan positif terhadap manusia. Jadi aliran ini tuh beranggapan bahwa manusia pada dasarnya baik dan memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian humanisme menolak pandangan pesimis yang sering muncul dalam psikoanalisis dan behaviorisme. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya pengalaman subjektif. Jadi humanisme mengakui pentingnya pengalaman subjektif individu dalam memahami perilaku dan motivasi. Jadi setiap orang memiliki perspektif unik untuk membentuk cara mereka berinteraksi dengan dunia. Kemudian yang keempat yaitu ada aktualisasi diri. Jadi konsep aktualisasi diri yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow menunjukkan bahwa individu berusaha memenuhi kebutuhan tertinggi mereka setelah kebutuhan dasar mereka terpenuhi gitu. Ini mencakup pencapaian potensi penuh dan pengembangan diri secara holistik. Kemudian tokoh-tokoh pionir humanisme. Jadi yang pertama ada Abraham Maslow. Jadi beliau ini dikenal sebagai bapak psikologi humanistik yang mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menggambarkan 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu psikologis, keamanan, cinta, dan rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian yang kedua ada Carl Rogers. Jadi beliau ini mengembangkan person-centered therapy yang menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang empatik dan non-judgmental. Jadi ia percaya bahwa individu itu memiliki kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri dan membuat perubahan positif.
Yang ketiga ada Rollo May. Jadi beliau ini menggabungkan konsep eksistensialisme dengan humanisme, menekankan pentingnya menghadapi kecemasan dan menemukan makna dalam hidup. Dalam terapi, klien didorong untuk mengeksplorasi ketakutan mereka dan mencari makna pribadi dalam pengalaman hidup mereka gitu. Kemudian yang keempat ada Viktor Frankl. Jadi beliau ini adalah pendiri logoterapi yang berfokus pada pencarian makna hidup sebagai motivasi utama manusia gitu. Di sini individu dapat diajarkan untuk menemukan makna dalam penderitaan mereka sebagai cara untuk mengatasi kesulitan. Kemudian contoh penerapan aliran humanistik. Jadi yang pertama yaitu dalam pendidikan atau metode pembelajaran, dalam kelas yang menerapkan prinsip humanistik, siswa diberi kebebasan untuk memilih topik yang ingin mereka pelajari. Ini memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi minat pribadi mereka. Kemudian yang kedua yaitu contoh lingkungan belajar. Jadi guru menciptakan suasana kelas yang mendukung, di mana siswa ini tadi merasa aman untuk berbagi ide tanpa takut dihakimi gitu. Kemudian terapi humanistik. Terapis menggunakan pendekatan non-direktif di mana klien didorong untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa intervensi berlebihan dari terapis. Jadi hal ini membantu mereka menemukan solusi sendiri. Kemudian pengembangan diri yaitu program pelatihan. Jadi banyak program pengembangan diri menggunakan prinsip-prinsip humanistik untuk membantu hidup individu mengenali potensi mereka dan menetapkan tujuan pribadi berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Dengan demikian, aliran humanistik menawarkan pandangan yang optimis tentang kemampuan manusia untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman subjektif serta interaksi sosial yang positif. Jadi pendekatan ini sangat relevan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan mental, dan pengembangan pribadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Saya akhirai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.